Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Was Channel, video kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kematian beliau sampai mengguncangkan arsy. Nasab Sa'ad bin Mu'adz adalah Sa'ad bin Mu'adz bin Salman bin Imril Qais al-Ansari al-Ashhali, dan ibunya adalah Kabsyah bin Rafi' bin Ubaidah bin Salabah. Sa'ad dikenali sebagai Abu Amr. Adapun istri Sa'ad adalah Hindun binti Samak, bibi Usaid bin Hudair. Sa'ad adalah pemimpin Bani Abdul Ashhal. Dari keterangan di atas, jelaslah bagi kita bahwa Sa'ad bin Mu'adz merupakan salah seorang sahabat Ansor yang berasal dari Madinah. Sa'ad adalah seorang pemuda yang berpostur tinggi besar dan mempunyai wajah tampan. Bahkan, beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling tinggi dan besar badannya. Mempunyai kulit putih dan janggutnya pun rapi. Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang pemuda Aus yang dikenal jago dalam menunggangi kuda dan juga terkenal karena keberaniannya yang tinggi. Sa'ad merupakan tokoh dari Bani Ashhal, dan dia pemuda yang memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kaumnya. Ia memeluk Islam 1 tahun sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke kota Yatsrib yang sekarang dikenal dengan Madinah. Saat itu, Sa'ad berusia 31 tahun. Cerita keislaman Sa'ad bermula ketika serombongan orang Madinah datang menuju Mekah pada waktu musim haji. Tujuannya adalah untuk menemui Rasulullah SAW. Saat itulah Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada penduduk Yatsrib dan memberitahukan bahwasannya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW, mereka pun teringat dengan kabar yang disebutkan oleh orang-orang ahli kitab bahwasannya akan diutus seorang Rasul dari tanah Arab dengan ciri demikian dan demikian. Rasul tersebut adalah penutup para nabi dan Rasul. Para pendatang Yatsrib ini kemudian beriman dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada saat duta Islam Mus'ab bin Umair berdakwah di Yatsrib atau Madinah dan berhasil mengajak beberapa orang untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Sa'ad tercengang dan gelisah. Ia langsung memerintahkan sahabat karibnya, Usaid bin Hudair, untuk menemui Mus'ab yang ketika itu bersama As'ad bin Zurarah, anak bibi Sa'ad bin Mu'adz, agar mau menghentikan aksinya. Namun, sesampainya di tempat Mus'ab dan setelah berdialog dengannya, Usaid malah menyatakan keislamannya. Ia pun segera pulang untuk menemui Sa'ad dengan harapan agar Sa'ad juga dapat mengikuti jejaknya. Melihat keadaan Usaid yang raut wajahnya berbeda dengan ketika perginya, Sa'ad bertanya, "Apa yang terjadi pada dirimu?" Usaid menjawab, "Aku sudah berbicara dengan 2 orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat keduanya, tidak mempunyai kekuatan. Aku sudah melarang mereka berdua." Lalu keduanya berkata, "Kami akan melakukan sesuatu yang engkau sukai. Aku sudah diberitahu bahwa Bani Haritsah sudah menemui As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu." Mendengar hal itu, Sa'ad bangkit dengan amarah. Sa'ad mengambil tombaknya lalu menghampiri As'ad bin Zurarah dan Mus'ab. Namun, tatkala Sa'ad melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja, barulah ia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemberut dan kecewa, Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua
lalu berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Demi Allah, wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai." Mus'ab berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana jika engkau duduk dan mendengar apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak kau sukai." "Engkau cukup adil," kata Sa'ad, sembari menancapkan tombaknya ke tanah dan duduk bersama keduanya. Lalu Mus'ab menjelaskan tentang Islam kepadanya dan membacakan ayat Al-Quran dari permulaan surat Al-Zuhruf. Kemudian Sa'ad bertanya, "Apa yang kalian lakukan tatkala dahulu kalian masuk Islam?" "Hendaklah engkau mandi, bersuci, dan mempersaksikan dengan kesaksian yang benar," jawab Mus'ab. Maka Sa'ad segera mandi dan bersyahadat. Kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ia kemudian memungut tombaknya, lalu kembali menuju Balairung, yang di sana ada kaumnya. Setelah berdiri di hadapan mereka, ia berkata, "Wahai Bani Abdul Ashhal, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami, dan orang yang paling kami percaya." Sa'ad melanjutkan, "Tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita, dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Hari belum memasuki petang, namun kaum Bani Abdul Ashhal semuanya tanpa kecuali sudah menjadi muslim dan muslimah. Setelah menjadi muslim, jalan hidup Sa'ad menjadi berubah. Ia lebih memilih mengabdi dan berjuang di jalan Islam. Tidak butuh waktu yang lama untuk Sa'ad untuk mengukir banyak momen-momen kepahlawanannya yang luar biasa. Saat Rasulullah SAW mempersiapkan pertempuran di Badar, Sa'ad yang mewakili orang-orang Ansor memberikan sikap dan dukungan yang tegas. Pada perang Uhud yang bergejolak, Sa'ad menjadi tameng Rasulullah SAW, tegak berdiri di sisi beliau. Di Kandak, ia turut mempertahankan Madinah sampai mati-matian. Ia terluka parah terkena panah Hibban bin Qais al-Araqah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk merawat Sa'ad di kemah Rufaidah agar memudahkan beliau untuk menjenguknya. Cerita tentang hari-hari akhir Sa'ad bin Mu'adz. Pada saat itu, Madinah dikepung dan tiba-tiba orang-orang Yahudi dari kaum Bani Quraisyah berkhianat. Mereka turut bersekutu dengan Quraisy, padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Setelah kemenangan di perang Qaddak, Rasulullah SAW langsung mengadakan pengepungan terhadap perkampungan Bani Quraisyah yang telah berkhianat. Setelah 25 hari melakukan pengepungan, akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraisyah menyerah. Mereka meminta dihakimi oleh orang dari kaumnya sendiri. Maka Sa'ad bin Mu'adz yang memutuskan, dan Rasulullah SAW menyetujuinya. Di tengah rasa sakit karena luka yang terus memburuk, Sa'ad berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraisyah." Sa'ad bersikap tegas. Ia memutuskan, hukumannya adalah para laki-laki dewasa dibunuh, para wanita dijadikan tahanan, dan harta mereka dibagi rata. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau telah menghukumi dengan apa yang ada di atas langit." Setelah hari penghukuman, hari-hari yang dilalui Sa'ad adalah menanti kematian, dan ia sangat memohon agar luka-luka itu mengantarkannya kepada kesyahidan. Ia kerap dijenguk oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdoa untuk Sa'ad, "Ya Allah, sesungguhnya saat ini telah berjuang di jalanmu
maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang baik-baiknya. Saat ingin di hari terakhirnya, yang dilihatnya adalah wajah Rasulullah SAW yang mulia. Ia pun mengucap salam, "Assalamu alaika ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa aku mengakui bahwa kau adalah utusan Allah." Rasulullah SAW memandang wajah Sa'ad lalu berkata, "Kebahagiaan bagimu, wahai Abu Amr." Dan kemudian Sa'ad pun pergi untuk selama-lamanya menghadap Ilahi. Orang-orang berduka cita dan berkabung. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh kematian Sa'ad telah membuat arsy Allah terguncang." Itulah cerita kisah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana totalitas beliau di dalam berjuang di dalam Islam sampai menghantarkannya meninggal dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.